sekali makhluk halus di sini berkumpul. Kamu dengar sesuatu nggak? Hah? Dengar apa? Dia meninggal karena kecelakaan di hari pernikahannya. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Musuh kita itu semakin dekat. Dinobatkan sebagai salah satu tempat terangker di kawasan Tangerang. Sebuah area perumahan yang terletak di kawasan Curug sudah tak asing lagi bagi mereka para pemburu konten horor dan mistis untuk sekedar berkunjung atau menelusuri serta beruji nyali. Bagaimana tidak, sebuah area perumahan yang memiliki luas hampir 3 hektar ini digadang-gadang sebagai tempat berkumpulnya para makhluk astral. Hingga masyarakat menamai tempat tersebut dengan sebutan perumahan Wingit. Untuk orang-orang yang sering datang kemari, itu panggil gedung Wingit. Banyak penunggunya lah, banyak mungkin hantu-hantunya. Area perumahan dengan beberapa bangunan-bangunan seperti rumah maupun ruko ini dibangun di tahun 2004 dan mangkrak begitu saja di tahun 2007 saat masih dalam tahap proses 70%. Nah, pada tahun sekitar 2004 ya, tempat ini akan dibangun. Ya belum jadi, ya sekitar 60-70%. Mulai dari sosok astral yang menyerupai perempuan yang kerap menempati salah satu bangunan di area tersebut, hingga sosok lelaki tua yang disinyalir sebagai penunggu utama pada 2 pohon jati yang seolah menyerupai gerbang gaib. Saya sering ketemu, apalagi yang di belakang. Wah, kayak kunti gitulah. Pernah bang, pas di belakang. Setengah badan doang, kaki doang kelihatan. Belum lagi kesaksian dari para warga sekitar soal beberapa penampakan sosok siluman yang terlihat. Ada temen, ular katanya pakai mahkota, posisi di belakang sih. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak lebih dalam dari berbagai sosok makhluk astral yang ada? Akan penyebab area perumahan dibiarkan mangkrak dan terbengkalai tanpa ada kepastian yang jelas? Kami pun memasuki area perumahan Wingit. Benar-benar kayak diantah berantah ini. Coba lihat ini. Suasananya ya. Angker banget. Ini sekarang kita udah nyampe di perumahan Wingit. Tapi Wingit itu bukan nama ya. Wingit itu julukan. Jadi itu tuh kalau bahasa Jawa tuh kayak tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Bener gak sih itu? Wingit itu ya yang saya tahu memang artinya kayak semacam tempat yang angker, dianggap sakral. Dan ini itu Ruth, waktu dibangun perumahannya itu tuh belum sempat ditinggalin, belum sempat ditempatin, udah langsung terbengkalai aja. Gimana? Kamu udah ngerasain apa pas turun dari mobil, Ruth? Ada semacam penolakan. Kenapa kok bisa tempat ini harusnya kan jadi hunian manusia ya? Ini sepanjang jalan ini kan rumah-rumah yang harusnya ditinggalin sama manusia gitu. Ya benar. Rudi, mau jalan kemana kita? Saya penasaran sama di sana, Mes. Kami pun mulai menelusuri area perumahan yang sudah tertutup oleh semak belukar yang lebat. Ada banyak sekali makhluk halus di sini berkumpul. Seperti namanya, Wingit. Mereka betul-betul berkumpul di sini. Ada sosok perempuan, ada sosok
hantu mayat yang terbungkus kain kafan dan lain-lain di sebelah sana. Tapi saya lihat sih mereka ini nggak terlalu menarik untuk dibahas. Saya Oke. ngerasa di sebelah sana tuh ada sesuatu yang lebih kuat daripada mereka. Di sana? Ya, Kami pun beranjak ke sisi lain perumahan ini yang mana Rudi merasakan kehadiran sosok yang seolah memiliki cerita kelam. Apa? sebentar Mes. Ada sosok yang melihat kita dari sana, Yang mana? Pohon itu? di sebelah sana. Selamat malam. Selamat malam. Permisi. Dia ini adalah perempuan dengan gaun putih pernikahan dan ada beberapa bercak darah. Dia ini kulitnya putih dan matanya sipit. Hmm. Kamu kenapa bisa di sini? Dia suka berada di sini. Oke. Kenapa? Dia meninggal karena kecelakaan waktu dia di hari pernikahannya. Saat akan menikah apa sesudah menikah? Ya waktu acara itu dia dalam keadaan pakai gaun pengantin. Kemudian dia kecelakaan. Kasian. Korinnya jadi penghuni tempat ini. Kamu siapa namanya? Wien. Wian. Halo Wian. Pemakaman. Kamu dimakam di sini. Makam? Mana ada makam? Ini dari tadi semak-semak belukar semua. Kalau ada makam kan pasti jelas, kelihatan, terus orang-orang bisa ziarah. Dulu di sini jalan setapak nih. Di sini jalan setapak. Di sini ada berapa makam bong Cina itu. Di sini kalau nggak salah ada 4 kalau nggak salah di sini. Ya, di sana ada berapa ada ya. Malah sebagian belum dibongkar itu. Dia bilang memang dia dimakamin di sini. Dan ini area tadinya tempat orang lalu lalang. Ini tuh tadinya jalan, tapi sekarang udah ketutupan semak. Dan dia memang suka jahil di sini, suka mengganggu orang-orang. Dan dia akhirnya menempati tempat kosong itu, gedung kosong itu. Ini rumah atau ruko ya? Coba kamu tanya dia. Apa Kita dia? nggak bisa ke sana karena ini tuh banyak ular. Iyalah, kita lewat Banyak aja ular nggak dan bisa kayak takutnya ada gini. kalajengking juga ya. Oh iya, Rudi coba tanyain. Ini aku mikir gini nih. Di sini pernah ada tempat pemakaman. Apakah itu ada hubungannya dengan rumahan baru ini? Jadinya nggak laku karena itu, karena ngebangun di atas tempat pemakaman atau gimana? Coba tanya. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak? Saya tanya ke dia, ini ada hubungannya nggak sih? Kenapa tempat ini kosong gitu kan? Ada hubungannya dengan makam? Dia menganggap tadi itu kita nggak percaya di sini ada makam. Dan kayak yang dia agak marah gitu loh. Banyak tanya, nggak percayaan. Kalau nggak percaya tanya aja sama sosok di sana. Ada sosok lagi di depan situ ya, Ruth? Oke. Wien, maaf tadi memang ya mungkin Kami di sini kamu untuk bilang, menggali informasi. kamu bilang di sini memang makam. Ya, saya penasaran.
saya sedikit percaya sih, memang lama-lama tuh auranya tuh agak-agak aura makam. Tapi tadi dia bilang ada sosok di sana. Ini berarti ada yang lebih kuat lagi di sana. Yaudah yuk kita ke sana. Oke. Yes. Ayo. Penelusuran kami pun berlanjut demi menemukan sosok yang lebih lama dan tahu persis apa yang menjadi alasan utama mengapa area perumahan ini terbengkalai. Namun sebuah sosok coba mengalihkan perhatian Rudi. Kenapa Ruth? Lihat deh gedung ini. Boleh ke sini sebentar? Kenapa Ruth? Kecil. Kenapa Ruth? Ada sosok kera di sana ngintip kita. Kera itu besar. Dia besarnya itu sebesar setinggi saya, tapi badannya lebih kekar dari saya. Dia ngintip dari balik jendela itu. Kenapa dia? Siapa dia? Dulu lama di sini. Nah, kayaknya mungkin dia tahu. Kita nggak dapat buah, cuma kita dapat pohon pisang sebelah sana. Itu tadi kita Oh. coba bilang aja dulu. Keren, dapat aja. Coba dia mau nggak ya? Pisang. Demi berkomunikasi dengan sosok kera yang berada di jendela atas, Rudi pun coba memberikan buah yang kami coba cari. Kamu taruh situ, Ruth. Nah, Dia mau? dia di sini sekarang. Halo. Tadinya dia galak, tapi pas saya kasih buah, Hmm? dia mau. Oh. Dia mau Dia- komunikasi sekarang ya? Dia mau ngomong sekarang. Oke. Dia bilang, kalian ini orang kesekian yang datang ke sini. Betul kata kamu. Rupanya sebelum kita itu memang banyak YouTubers. YouTuber atau mungkin program lain yang pernah meliput ke sini. Iya. Berarti dia paham ya ada manusia-manusia yang datang ke sini untuk itu. Coba tanya. Kamu pernah nampakin diri ke YouTubers itu atau kamu pernah jahilin mereka nggak? Kamu pernah jahil nggak sama mereka? Ada. Ada beberapa yang dijailin katanya. Pernah ya dari tim mana gitu ya. Ya, dia ya acara-acara ritual lah gitu ya. Itu dari atas itu komputer terbang keluar semua sama nyala api, keluar api. Umum banyak kesurupan. Rudi, dia kan udah lama di sini. Mungkin dia tahu ada peristiwa apa yang terjadi di sini. Kan Wiyen bilang katanya suruh tanya ke makhluk yang ada di sini. Itu tadi yang dibilang ke sana, itu maksudnya apa? Siapa sosok di sana? Dia bilang kayak gini. Orang tua. Orang tua. Dulu pernah terjadi kebakaran di sini. Sebelum ada ini, perumahan ini. Sebelum ada rumah ini atau sudah terbengkalai katanya. Oh, Waktu ini sudah terbengkalai. Jadi Kebakaran pernah apa ya? terjadi kebakaran di sini. Dulu kan pernah ini kejadian kebakaran. Semua kan pun pada mati semua tuh. Cuman yang hidup ini, yang di belakang saya ini. Satu-satunya? Iya pun ini. Yang lainnya mah nggak pernah. Bilangnya. Jadi katanya si kakek itu dia menjaga sebuah pohon besar di sana. Pohon apa ya? Pohon apa? tahu.
pohon paling besar, paling tinggi di sini, dia bilang. Apa yang itu ya? Itu. Iya, iya betul, Mes, yang Oke. itu. Ya sudah, Kita udah kami ke selesai. sana. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke sana. Seolah mendapatkan titik cerah akan jawaban dari penelusuran ini, kami pun bergegas menuju dua pohon besar yang disinyalir tak hangus saat peristiwa kebakaran terjadi. Benar yang ini? Ini pasti pohon yang dimaksud. Karena ini yang paling tinggi di sini. Iya benar. Dan juga yang paling besar, paling beda sih. Ini pohon apa ya? Ada yang tahu nggak ini pohon apa, Kak? Kalau kita Jati. lihat dari Jati katanya. iya, kalau kita lihat dari daunnya itu lebar-lebar, jati. Ada seperti sosok yang akan muncul dari tengah-tengah pohon itu. Ini sosok saya rasa yang paling kuat di sini. Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Ada sosok tinggi besar. Ini sosok ini sudah tua. Dia seperti kakek-kakek. Badannya kekar. Dia telanjang dada. Dia pakai seperti celana pendek, tapi bukan celana. Mirip, bentuknya itu mirip kayak Tarzan. Warnanya kuning. Dia telapak kakinya besar sekali. Kurang lebih seperti segini. Telapak kakinya. Iya, iya. Berarti orangnya gede banget. Coba ditanya namanya siapa? Biar kita manggilnya bisa sopan. Aki. Bener kan aku tadi ngomongnya Aki? Dia dipanggil Aki atau Ki. Selamat malam, Aki. Ki. Ki apa? Aki siapa? Dia nggak mau kasih tahu siapa nama dia. Aki. Dia hanya dipanggil Aki. Dan biasa orang menyebutnya Aki. Tapi dia bilang, dia dijulukin sama masyarakat Aki Endar. Ki Endar ini orang tua dulu di sini, ya, kasepuan dulu di sini. Itu tinggi besar. Jadi kalau dia jalan itu sampai der ya. Akhirnya orang manggil Ki Endar. Ki Endar, Endar sebetulnya, Endar. Di sini ada cerita yang agak rumit. Dia bilang, di sini tuh sebelum makam adalah tempat yang keramat. Wilayah keramat. Jadi sebelum jadi makam memang jadi tempat keramat. Tempat keramat seperti apa? Tadinya tempatnya tempat sawah-sawah. Ya. Seperti tempat ya kita bilang tempat sakral. Kemudian jadilah ini tanah wakaf semacam itu. Dan ini ada pemakaman di sini. Kemudian pemakaman itu digusur dan dibuat perumahan. Tapi saat dijadikan perumahan, Aki lihat nggak gimana caranya manusia-manusia itu merawat pemakaman dan area di sekitar sini? Kita harus menghormati. Duduk aja. Kata Aki, di sini tuh orang-orang ini tuh nggak melakukan pemakaman itu, memindahkan pemakaman itu dengan layak. Jadi asal-asalan. Itulah kenapa yang ada di sini tuh menolak kehadiran manusia. Jadi manusia yang mau tinggal di sini tuh jadi kayak diputar balik hatinya, jadi nggak mau ke sini, nggak mau tinggal di sini. Iya, nggak mau beli rumah yang Nggak ada mau di sini. beli yang ada di, iya rumah yang ada di sini. Jadi hawanya kayak serem, hawanya nggak nyaman. Tapi
Tapi coba ditanya Ruth, sebenarnya siapa sosok Aki? Permisi Aki, mohon maaf ya, punten, permisi, mohon maaf. Kita mau ngobrol sebentar boleh ya? Dia sudah lama Mes di sini. Sudah lama sekali sebelum tempat ini ada. Oh, berarti sebelum pemakaman juga ya Aki sudah Sebelum di- ada pemakaman dia di sini. Oh, Bahkan. dari tempat yang benar-benar udah keramat. Berarti penunggu paling lama yang ada di sini. Makanya dia paling tahu cerita yang ada di sini ya, Ruth. Paling lama dan paling kuat juga. Pernah terjadi sesuatu nggak sama manusia? Atau Aki pernah menampakkan wujudnya atau pernah mengingatkan manusia kayak jangan sembarangan dan lain sebagainya dengan caranya dia sendiri gitu? Apa pernah Aki Mencoba komunikasi. misalnya ada manusia, pernah Kak berkomunikasi atau mungkin Mengingatkan gitu. mengingatkan dan lain-lain? Dia bilang ada yang dikasih mimpi buruk, ada yang kerasukan. Oke, kalau gitu cukup jelas sih kalau dari aku cerita dari Aki ini. Coba deh kamu izin, ini kan mumpung kita lagi ketemu sama penunggunya yang paling lama dan yang paling kuat. Izin buat penelusuran malam ini, Ruth, biar kita dilancarin ke depannya. Dia bilang gini, kamu sejak datang di sini ya kamu baik-baik aja. Jadi ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja silahkan. Dia bilang. Dia nggak ngomong banyak sih. Ya mungkin ini mengisyaratkan ya kita datang ke sini kan nggak macam-macam. Iya sih, emang sih bukan Cuma untuk merusak untuk atau apa, buat cari informasi Informasi aja. aja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Aki. Terima kasih. Selamat malam. Yurut, kita lanjut lagi. Ya kita ke sana. Oke. Setelah mendapatkan izin dari sosok yang berkuasa di area ini, kami pun melanjutkan penelusuran ke bagian sisi lain perumahan. Rudy ini gede banget. Besar banget ini. Dan dari tadi tuh aku ngerasain kalau areanya tuh luas ya. Kita lihat ada rumah, terus ini ada semacam ruko, ya kan, ada gedung. Lengkap banget sih tempatnya. Cuman aku ngerasa karena ini sangat terbengkalai, bentuknya sampai kayak ini, pasti biasanya banyak makhluk astralnya ya, Ruth ya. Ya memang sih. Di sini banyak makhluk astral. Oke. Tapi mungkin ada sesuatu di dalamnya yang menarik untuk dibahas. Tapi kalau ini banyak semak-semak belukar gini, ini pintu masuknya di mana coba? Di samping sana kali ya. Oke, kita coba lihat ya. Belum menemukan pintu masuk ke ruko, kami dihadapkan dengan sebuah mobil box terbengkalai di mana Rudy merasakan peristiwa pahit yang terselip di mobil tersebut. Kenapa Ruth? Apa yang kamu rasain di sini? Kamu dengar sesuatu nggak? Dengar apa? Gak denger? Ih. Assalamualaikum. Halo. Ada sosok anak kecil laki-laki bilang sih. Dia mainin setir, terus juga ininya apa sih rem tangan, juga giginya. Ya, di sini sosoknya anak kecil laki-laki. Ya. Namanya Dodi. Mobil ini pernah nabrak anak kecil. Anak kecil yang ini tadi lagi main-main. Dan anak kecil itu ngikutin mobil ini. Sampai akhirnya mobil ini terbengkalai. Dia sekarang main-main di dalamnya. Coba kamu jelasin seperti apa sosoknya.
Dia anaknya setingginya kurang lebih segini. Kalau usia saya kurang tahu. Cuma tebak-tebak dari wajah-wajahnya ini 5 antara tahun? 7 sampai 9 tahun. Coba ditanya, dia udah ada di sini dari lama dan tahu apa tentang tempat ini? Dia bilang kakek. Kakek yang tadi, Aki. Terus dia bilang juga, tuh, dia ngunjuk ke arah sana. Dia bilang seperti ini, tuh. Ki Endar itu juga termasuk penjaga di mata air ini. Tuh, dia ngunjuk ke arah sana. Dia bilang seperti ini, tuh. Berarti dia nguping kita dong. Dia tahu kita kesini nyari jalan. Terus dia ngunjuk ke sana, tuh. Ya benar, di sana ada tempat buat masuk. Oh gitu, kamu ngasih tahu ya. Makasih ya. Oke, Pintar. makasih ya. Udah, main lagi sana. Tutup ya. Oke. Jadi dia malah bantuin kita, harus ngasih tahu di mana masuknya. Berarti si bocah ini memang suka nguntit nih. Ya udah, kita biarin dia sendiri aja di situ. Mendingan kita cari pintu masuk. Tadi dia bilang itu tuh di mana? Di sana. Coba ya. Oh iya ini. Ini ada jalan ya? Iya, bener kata dia. Benar deh. Iya. Tak ingin menyia-nyiakan petunjuk yang diberikan, kami pun segera mencari jalan masuk menuju bangunan ruko demi menguak sosok lain yang ada di tempat tersebut. Wah, bangunannya sudah sangat terbengkalai. Atapnya. Wah, kayak labirin di sini. Ada sosok Bentuk-bentuk. yang dari tadi tuh ngikutin kita, itu melayang-layang di atas kita. Ini ada banyak makhluk berterbangan di atas kita. Wow. Kayak gimana sosoknya, Ruth? Terus ada satu nih yang sering ngikutin kita. Dia bentuknya tuh manusia tapi putih, serba putih, dia melayang-layang, Tapi terbang? Laki-laki. Sosok itu masih terbang-terbang di atas kita, Ruth. Tadi sosok itu terakhir saya lihat ke arah sana. Hah, itu bisa nggak ke sana? Ini ada jalan sih. Coba, Kak. Kan Kak, gelap banget. Gimana ini kita? Sini, Kak. Assalamualaikum. Dia namanya Uri. Ini apa, Bapak-bapak? Bukan. Seperti apa sosoknya? Perkiraan umurnya 30 ke bawah. Oh. Kakak Uri. Laki-laki. Masih muda Dia ya? dulu tinggal di sini. Hah, tinggal di sini? Maksudnya sebelum Dia ada ini? meninggal di sini. Sebelum ada ini, ruko ini? Enggak. Maksudnya apa sih, Kak? Dia meninggal ketika ini memang sudah terbengkalai. Terus dia ngapain di sini? Boleh saya tahu? Mes, dia malu-malu.
Kenapa? Dia malu-malu pas saya tanya kenapa kok bisa di sini. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau mau cerita boleh. Mau berbagi informasi juga boleh. Saya tebak dia berbuat asusila di sini sama pasangannya. Ada laki-laki ya, pasangan laki-laki perempuan ya, datang ke sini mau berbuat. Lalu laki-laki itu mati dadak. Sampai perempuannya lari ketakutan. Ini kematiannya termasuk misterius. Maksudnya? Mungkin semacam serangan jantung. Oh. Kita kan tahu ya, ini adalah tempat yang bukan sembarangan gitu. Iya. Tapi kok malah kamu sendirian, maksudnya kamu ke tempat menyeramkan begini dan berbuat asusila dengan pasangan kamu. Sebentar. Banyak atap-atap Uri, kayak gini. Uri, sebentar. Ya, Rudi. Ya. Rudi. Kakak Uri. Dia suka jahil sama orang-orang di sekitar sini. Nggak sampai ini kosong, nggak ada orang. Jadi gini, Mes. Ada orang ya kan masuk ke sini, kebetulan tubuhnya itu lemah dan akhirnya dibikin linglung. Orang tersebut masuk ke sini tuh kayak nyasar, nggak bisa keluar. Jadi yang dia lihat tuh seperti labirin, nggak ada pintu keluarnya. Dia cari kemana-mana. Nah ini ulahnya Uri ini. Tapi memang ya, walaupun kita dalam kondisi fit kesini, ini tempat tuh kayak labirin sih. Tadi aku bilang kan, kayak tiba-tiba buntu kemana buntu. Ini aja nggak tahu, aku udah nggak inget nih keluarnya kayak kemana lagi nih tadi. Bentar, ini saya merasa suara cicak ini ada pertanda. Suara cicaknya ada di sebelah sana. Seakan memberikan tanda lain, kami pun bergegas menelusuri titik terakhir di area ruko ini. Kenapa, Rut? Ada banyak pasukan di sebelah sana. Pasukan apa? Permisi. Boleh saya bicara sebentar? Mungkin dengan salah satunya aja, Rut. Kalau ada banyak. Wih, reruntuhannya, akar-akarnya. Sampai pohon aja hidup loh di dalam sini. Dulu, tempat ini ada sumber air. Jadi banyak orang-orang mengambil air dari sini. Oh, di sekitar sini? Itu Pantas subur ya tanahnya? Terjadi udah lama sekali. Sejak kapan itu? Zaman sebelum merdeka. Berarti sebelum 45. Maaf. Sebentar. Permisi, assalamualaikum. Dulu di sini ada sumber mata air dan itu termasuk dikeramatkan. Air itu memang berguna bagi orang-orang, terutama pejuang-pejuang dulu di sekitar sini. Mereka ambil air di sini, tapi sumber air itu udah hilang. Udah nggak ada. Udah nggak ada, udah lama. Apalagi dibangun ruko kayak gini, udah ketutup pasti. Iya betul. Nih. Wow. Jadi di sekitar kita sekarang ada orang-orang yang dulu jadi pejuang, yang mereka itu tinggal di sekitar sini dan mereka beraktivitas itu seperti waktu itu. Mereka seperti mengulang-ulang kegiatan saat itu. Yaitu ngambil air di sini.
ada yang ngambil air, ada yang lalu lalang, ada yang seperti sedang mengatur strategi, ada yang mengasah pedang. Wow, keren. Kayak gitu ya zaman dahulu ya, luar biasa ya. Zaman masa-masa perjuangan waktu itu. Apalagi, dia berpesan apa? Kenal sama Ki Aki, si Aki Endar. Aki Endar ini memang sudah lama sekali di sini, dan mereka bilang kenal, tapi ini mereka nggak jelas ngomongnya. Apakah kenalnya ketika masih hidup atau kenalnya karena mereka Sekarang, sama makhluk astral, atau gimana? Mereka nggak terlalu menceritakan dengan gamblang. Ki Endar ini termasuk penjaga di mata air ini. Oke, aku paham sekarang. Dari awal, dari zaman dulu, bahkan sebelum kita merdeka, tempat ini tuh udah keramat, Ruth. Tempat ini itu sumber mata air yang dimanfaatkan para pejuang, ya kan? Terus dijaga sama Ki Endar tadi. Terus kemudian jadi tempat pemakaman, ya menurut aku ya sesuatu hal yang keramat juga ya. Tapi tiba-tiba ya dibangun ruko, gedung, dan mungkin ya orang-orang yang membangun dulu nggak bisa merawat dengan baik gitu. Atau mungkin nggak bisa berkomunikasi dengan makhluk astral, nggak bisa, caranya nggak baik lah pokoknya gitu. Menurut aku sih. Dan Uri tadi berbuat asusila di sini, di tempat keramat, pantas dia sampai kayak gitu. Berarti dia melakukan sesuatu yang dianggap sangat fatal. Iya, kena karmanya, kena balanya dia. Oke, jadi ternyata di tempat keramat di sini. Paham aku sekarang, Bud. Nah, Rudy, kayak ini penelusuran kita udah dapat banyak informasi ya. Gitu. Menurut kamu titik lokasi uji berani ada di mana? Menurut saya di sekitar sini. Di ruko-ruko ini ya? Betul, di labirin ini. Labirin ini. Oke, kalau gitu kita langsung ke depan yuk, kita jemput sahabat uji berani kita. Oke. Yuk. Kami pun memilih area di dalam sebuah ruko terbengkalai sebagai tempat uji berani kali ini. Ya, berhenti di sini. Oke. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Naysila, Naysila, usianya berapa? 18, Masih sekolah, udah kerja? udah kerja. Udah kerja. Naysila, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Lebih pengen uji nyali aku aja sih Kak, soalnya kan orangnya percaya nggak percaya sebenarnya. Percaya nggak percaya? Oke, kita lihat nanti dia saat uji berani ya. Naysila, saya akan antar kamu ke titik lokasi uji berani, tapi sebelumnya kami akan pakaikan kamu perlengkapan terlebih dahulu. Oke. Ikutin saya. Jalan biasa aja. Ada kiri. Ya. Dikit lagi. Astagfirullah. Lagi nih. Ya Allah. Agak sini. Di sini sih, badannya. Nah. Oke. Naysila, Iya. sekarang kamu sudah ada di titik lokasi uji berani. Tugas kamu di sini adalah berdiam diri, tapi tidak boleh diam aja. Iya. Kamu harus mendeskripsikan apa yang kamu dengar, lihat, dan rasakan ke kamera-kamera yang ada di depan kamu. Kami sudah siapkan lilin, benar kata kamu tadi. Kamu ngerasa di lilin ya? Tapi lilin ini sebagai sumber penerangan kamu, nggak masalah? Nggak apa-apa kan? Ya, oke. Kita udah siapin korek api juga, in case lilinnya mati. Dan kita sudah siapkan lonceng. Coba buka tangan kamu. Ya, dipegang, nanti pegangnya sini ya, biar nggak berisik ya. Nah, ini kamu boleh bunyikan loncengnya kalau kamu sudah ingin menyerah ya. Nanti kita jemput kamu dari control room. Paham? Naysila, kamu yakin dan siap ikutan uji berani malam ini?
Insya Allah. Oke. Kalau gitu, selamat beruji brand. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya, aku di sini cuman numpang sebentar aja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengar orang jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Aku nggak ganggu ya. Aku nggak ganggu. Aku di sini cuma numpang sebentar aja. Bener-bener aku sebentar aja. Aku nggak ganggu kalian. Aku numpang di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bener-bener gak ada niat buat itu sama sekali lah. Aku bener-bener cuman numpang di sini. Semoga kalian terima keberadaan aku. Tadi dia bilang ada yang jalan. Sosoknya apa, Ruth? Sosoknya tadi ini berasal dari keramaian yang di belakang. Jadi memang ada aktivitas di belakang yang bikin dia itu ngerasa kayak ada sesuatu yang berjalan di sekitar dia. Makasih kalau misalnya kalian terima keberadaan aku. Dan maaf kalau misalnya kalian merasa terganggu. Iya, aku dengar suara jalan lagi dan aku tahu ada yang ngintip. Maaf ya, maaf banget semuanya. Ada yang Maaf ngintip. banget kalau misalnya aku benar-benar Ada yang ngintip. kalian ngerasa aku ngerasa nggak Sosok nyaman yang sama, kalau Ruth? ada di sini. Cuma aku Kayak perempuan yang ngintip. di sini cuma sebentar aja ya. Perempuan. Sebentar aja, kasih aku waktu. Karena memang kan di dalam sini ada banyak sekali Kasih aku kesempatan makhluk. juga. Bentuknya bermacam-macam, salah satunya perempuan. Jangan ngerasa terganggu karena aku bener-bener di sini gak ngeganggu kok. Iya. Assalamualaikum ya semua penghuni di sini. Semoga kalian nerima keberadaan aku dan semoga kalian gak ngerasa terganggu sama kehadiran aku. Dan maaf kalau misalnya aku memang ngeganggu. Sorry. Ada apa ini? Oke, aku dengar suara. Sorry, aku nggak ngeganggu kalian sama kehadiran aku dan maaf kalau misalnya aku memang ngeganggu. Sorry, memang ngeganggu. Sorry. Kayak sampah yang bergerak. Tapi ini ruangannya tertutup. Sebentar aja, kasih aku waktu ya. Sampah ini di ruangan ini kan nggak ada Iya, udah. nggak ada angin sama sekali. Semoga kalian gak ngerasa terganggu sama kehadiran aku di sini dan Ini si perempuan ini makin mendekat ke sahabat Uji Berani dan sahabat Uji Berani sadar betul sebenarnya kalau di belakang itu ada sesuatu. Tapi karena dia merasa nggak enak di belakang, iya, jadi dia nggak mau ngadep ke belakang. udah permisi, salam. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Aku ngeliat ada yang di atas ya, aku nggak tahu itu suges aku atau kayak gimana dan aku nggak mau ngeliat lanjut. Dan gemeteran banget Ada rasanya. sesuatu yang menempel di pundak. Coba jelasin dulu. Perempuan ini. Dia tangannya hitam, wajahnya hitam, bajunya putih, Aku nggak ganggu ya. gosong kayak orang korban gosong gitu. Lagi. Itu dia menempel di pundak si sahabat Uji Berani. Iya, aku gak ada niat buat gangguin kalian sama sekali ya. Aku di sini buat datang cuma bertamu aja. Dan semoga kalian nerima keadaan aku, kehadiran aku maksudnya. Dan semoga kalian gak ngerasa terganggu ya. Dan maaf banget kalau aku kesini tanpa permisi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal Jemput wakil. aja. Wallahu wa nasir. Iya. Astagfirullahaladzim, aku dengar suara ketukan dinding. Astagfirullahaladzim. Jemput. Sorry semuanya kalau Iya, nggak kuat ya. tolong. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
keluar yuk. Mual ya? Aku dari tadi dilempar, Len. Udah nih, minum dulu, minum dulu. Gimana Naysila, udah ngerasa lebih tenang sekarang? Udah lega ya, udah rame ya, ini semua kita udah banyak orang di sini. Kamu juga udah keluar dari lokasi uji berani, sekarang udah bisa cerita? Coba cerita, tadi gimana? Aku tuh pertama ya yang sering tuh denger suara tapak kaki. Terus aku tuh denger apa ya, ketukan dinding gitu. Aku sampai tadi tuh nggak bisa ngomong lagi karena udah gemeteran banget. Aku masih beraniin diri. Aku sengaja nggak mau kesini kan. Iya, kamu benar-benar nggak mau ngeliat Iya, mana sih? bener-bener gak mau ngeliat karena aku udah ngeliat di bawah. Di bawah maksudnya? Aku nggak tahu itu sugesti aku atau kayak gimana. Cuma aku udah ngeliat rambutnya panjang, terus ada kepalanya doang. Itu di mana? Deket kamera yang di situ. Dan di situ aku bener-bener gak mau ngeliat sama Kamera sekali. yang ada di depan kamu? Iya, terus aku kan sesekali aku kayak gini nggak tahu karena badan aku kayak pegel banget. Terus aku kayak gini ada yang ngintip warna putih, tapi aku bener-bener gak mau ngelihat kejelasannya apa. Aku Kamu ngeliat ke bilang tadi. atas, aku ngeliat ke atas juga ada yang matanya warna merah. Ini aku bener-bener, aku nggak pernah ngeliat sejelas itu ya. Terus aku dapat gangguan sejelas itu enggak. Aku dilempar mungkin kepala ya, cuma aku nggak mau ngeliat. Dan itu pas dilempar aku denger dan ada gitu kayak kepala ngegelinding, entah bola entah kepala, cuma aku nggak mau ngeliat sama sekali, aku nggak mau ngeliat. Iya. Ini cukup sesuai dengan penelusuran kita tadi ya, sosok putih yang suka terbang-terbang di atas ya Ruth ya? Iya, dan tadi ada perempuan putih juga kan, tadi kita bahas waktu di ruang kontrol. Betul sekali. Nah sekarang aku nyarahin kamu ke tim aja supaya kamu bisa menenangkan diri ya, sama pulang sekalian. Udah. Oke, kita sudah melakukan penelusuran dan sudah melakukan uji berani. Benar-benar sahabat uji berani kita sangat ketakutan dan mungkin juga ditambah orangnya lagi sensitif banget ya. Jadi dia benar-benar bisa ngerasain sosok-sosok yang tadi kita bahas saat penelusuran. Ya Ruth ya? Iya. Nah, ini sangat membuktikan bahwa tempat ini tuh benar-benar angker dan banyak banget makhluk halusnya, Ruth. Kalau gitu, pemirsa ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam, yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.